Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim khatamal anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-ayah. Ibu-ibu dan para jamaah rahimakumullah, marilah pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, barokahnya, karunia-Nya, hidayahnya, dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya ini, sehingga di pagi yang cerah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bersilaturahim, bisa bertolabul ilmi di tempat ini. Artinya yang hadir di sini tentu masih dijaga keimanan dan keislamannya oleh Allah, tentu masih mendapatkan hidayah dari Allah, dan tentu dalam kondisi yang sehat walafiat. Itu merupakan suatu nikmat karunia dari Allah yang tiada tara besarnya, yang mestinya kita senantiasa selalu mensyukurinya. Maka kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ini selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Akan tetapi kalau kita ini kufur kepada Allah, kufur kepada nikmat-nikmatnya, kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Oleh karena itu, marilah ibu-ibu dan saudara-saudaraku rahimakumullah, kita berusaha, berupaya, berikhtiar untuk selalu menjadi hamba Allah yang benar-benar ahli syukur. Ibu-ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, hari Ahad kemarin ya, kita umat Islam itu memperingati hijrahnya ya Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga kita ini baru beberapa hari ini ya, 3 hari ini kita masuk di tahun baru Muharram ya. Kita tahunya itu yang namanya hijrah ya. Kalau di dalam sejarah, hijrah itu pindahnya Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya dari kota Mekah menuju ke kota Madinah ya. Tapi makna hijrah itu sendiri adalah pindah dari sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik, itu hijrah. Bukan sebaliknya. Jadi itu artinya kalau kita memaknai hijrah, mestinya kita ini setiap hari itu hijrah. Karena Imam Ghazali di dalam salah satu kitabnya itu mengatakan, mangkana yamu khairun amsihi fahuwa rabihun wa mangkana yamuhu mithlu amsihi fahuwa khasirun wa mangkana yamu amsihi khairun min yaumihi fahuwa maghbuhun. Hari ini itu harus lebih baik dari kemarin. Prestasi kita, amalan kita hari ini harus lebih baik daripada prestasi dan amalan kita kemarin. Kalau prestasi kita hari ini dan kemarin kok sama saja, tidak ada bedanya, kita rugi. Apalagi prestasi kita
kemarin kok lebih bagus daripada hari ini, itu celaka atau musibah. Jadi yang namanya hijrah itu peningkatan. Ya, meningkat dari situasi kondisi yang buruk meningkat ke yang lebih baik, itu hijrah. Kalau saya merenung ya Bu ya, saya merenungi kehidupan pribadi saya setiap hari, itu mengatakan janjane hidup kita di dunia itu hanya di antara 2 waktu sholat. Ibu-ibu khususnya yang sepuh-sepuh itu kan sering merenung. Saya merenung itu setelah sudah tua seperti ini. Ya, setelah usia 7 up itu sering merenung. 7 up itu apa? Di atas 70. Ya. Saya itu sering merenung. Padahal apalagi sudah pensiun ya. Jadi pikirannya itu merenung. Janjane urip nang donya ki kon ngopo to? Itu. Ternyata Bu, coba direnungkan. Kita hidup di dunia itu hanya di antara 2 waktu sholat. Hidup di dunia itu urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan akhirat ketika sholat, hablum minallah, Allahu Akbar. Selama sholat itu urusan akhirat. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu urusan dunia. Nanti ketemu sholat berikutnya, urusan akhirat lagi. Selesai sholat, urusan dunia lagi. Jadi hidup di dunia itu hanya di antara waktu sholat. Sehingga ternyata Bu ya, untuk bisa husnul khotimah itu amat sangat mudah. Ya. Karena sering ya, kalau saya melihat di medsos apa itu ya, diberitakan dan ada gambar orang yang sedang meninggal, yang sedang sholat itu meninggal. Ya, meninggal pas waktu sholat. Wah pasti husnul khotimah, pasti begini, pasti orang yang terbaik itu yang meninggalnya waktu sholat yang terbaik. Saya bertanya, apa Nabi Muhammad meninggalnya waktu sholat? Tidak. Apa matinya Nabi Muhammad kalah dengan kebaikan matinya orang yang pas sholat itu? Sering lagi orang mengatakan, mati hari Jumat itu mulia sekali. Tidak ada yang lebih mulia daripada orang yang meninggal pas hari Jumat. Saya bertanya lagi, apa Nabi Muhammad itu meninggal pas hari Jumat? Tidak. Jadi kita ini bisa husnul khotimah tidak hanya kalau matinya pas waktu sholat. Matinya tidak dalam waktu sholat pun bisa husnul khotimah. Kalau kita di dalam hidup di dunia itu ya seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam surat Al-Dzariyat 56. Surat Al-Dzariyat itu surat yang ke-51. Ayatnya 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia. Kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah. Ya Bu ya, beribadah tidak hanya sholat. Ibu rawuh di tempat ini, itu beribadah. Niatnya tolabul ilmi, menuntut ilmu. Niatnya menuntut ilmu. Karena Nabi mengatakan man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah azza wa jalla hatta yarji fil bait. Siapa orang yang menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, semenjak keluar dari rumah menuju ke tempat di mana dia itu menuntut ilmu,
itu sami mawon dengan jihad fisabilillah. Padahal jihad fisabilillah itu puncaknya ibadah. Hatta yarji fil bait, sampai pulang kembali masuk ke dalam rumah. Jadi selama ibu di luar rumah seperti ini jihad. Ya. Sehingga kalau misalnya Bu sampai saya misalnya terjadi suatu masalah di jalan, kecelakaan, ya, kita tewas dalam kondisi jihad fisabilillah, tidak harus waktu sholat, ya, karena hidup kita itu hanya illa liya'budun, hidup kita itu hanya untuk beribadah. Jadi waktu beribadah kita meninggal, sholat juga ibadah, kita di majelis taklim seperti ini juga ibadah, ya, itu pasti insya Allah husnul khotimah. Sehingga hiasilah hidup kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Itulah, ya. Sehingga kalau kita hidup, ya, aktivitas apapun yang kita jalani, itu niat kita ini hanya untuk beribadah, pasti husnul khotimah. Kalau kita meninggal pas beraktivitas apa saja, karena niatnya itu untuk ibadah. Innamal amalu binniyah. Jangan sampai kita itu meniatkan sesuatu selain untuk ibadah. Lagi Bu, di dalam beraktivitas libatkanlah Allah. Allah selalu terlibat di dalam aktivitas kita. Dalam aktivitas apapun. Makanya Nabi mengatakan afdhalul iman man ta'lama Allah maha haitsu kunta. Keutamaan orang yang beriman itu kalau dia itu merasa dekat sekali kepada Allah. Merasakan bahwa Allah itu dekat dengan dirinya. Kedekatan Allah dengan dirinya persis di dalam surat Qaf di dalam Al-Quran. Aqrabu ilahi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher ini. Caranya bagaimana? Agar Allah selalu terlibat di dalam aktivitas kita. Caranya Bu, sebelum kita beraktivitas apapun, aktivitas apapun yang akan kita jalani, yang akan kita lakukan, mulailah dengan berdoa. Kalau tidak hafal macam-macam doa, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepanjangan, cukup Bismillah, dengan nama Allah. Apa yang akan aku kerjakan, apa yang akan aku lakukan, ya, dengan nama Allah, selalu bersama Allah. Agar aktivitas kita ini mempunyai nilai ibadah, selamat. Saya hakul yakin Bu, orang yang melakukan perbuatan maksiat itu pasti tidak berdoa sebelum beraktivitas. Tidak ada Bu orang yang mau minum minuman keras, whisky, Bismillahirrahmanirrahim. Pasti langsung ingat Allah, naudzubillah. Itu. Ya tidak ada. Orang mau judi online, ya, menghidupkan laptopnya, HP-nya, Bismillahirrahmanirrahim, tidak bakal. Gak bakal orang mau korupsi, Bismillahirrahmanirrahim. Gak bakalan orang mau zina Bu, apalagi mau zina kok Al-Fatihah. Itu pasti ingat Allah, langsung gak jadi melakukan perbuatan maksiat itu. Benar itu. Makanya Nabi mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwal mu'min, la yashrabul khamr hina yashrabuhal wa huwal mu'min, la yashrabu syarik hina yashrik wa huwal mu'min. Seorang, ini Nabi loh yang mengatakan, seorang penzina enggak bakalan zina kalau di dalam hati ada iman.
Seorang pencuri nggak bakalan nyolong, nggak bakalan korupsi kalau di dalam hati ada iman. Seorang pemabuk nggak bakalan mabuk kalau di dalam hati ada iman. Demikian juga seorang penjudi nggak bakalan melakukan judi kalau di dalam hati ada iman. Itu artinya kalau itu semuanya dilakukan pasti blank, di dalam hati tidak ada iman. Ya, jadi orang yang beriman itu pasti melibatkan Allah di dalam aktivitasnya. Allah harus terlibat, Allah harus ikut kemanapun aku pergi, sehingga kita merasa diawasi Allah, sehingga kita tidak bakalan melakukan perbuatan dosa karena merasakan bahwa kita ini kemanapun pergi diawasi Allah, ada CCTV-nya. Ya, itulah pasti kita selamat tuh. Itu makanya di dalam suasana hijrah ini kita bisa mensikapi diri kita seperti itu. Oh, ternyata hidup itu hanya di antara 2 waktu sholat. Sehingga ibadah itu tidak hanya pada waktu sholat, di luar sholat juga ibadah. Hanya ibadah hablum minallah dan ibadah hablum minanas. Ibadah urusan akhirat dan ibadah urusan dunia. Makanya kita kalau sholat itu takbiratul ihram kan seakan-akan membentuk garis vertikal. Allahu Akbar, garis vertikal ke atas. Hablum minallah, hubungan dengan Allah. Selesai sholat, salam, membentuk garis horizontal, menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis horizontal. Jadi itu setelah itu artinya kita urusan dunia setelah selesai sholat itu juga melibatkan Allah. Jadi Allah terlibat di dalam aktivitas kita. Karena kita melibatkan Allah, apapun yang kita lakukan mempunyai nilai ibadah, Bu. Moga sekarang kita ya di tahun baru Hijriyah ini kita bisa mensikapi seperti itu. Urip ki minggu ibadah. Insya Allah kita itu selamat di dunia dan di akhirat. Agar apapun yang kita lakukan itu mempunyai nilai ibadah, apa yang akan kita lakukan itu harus merujuk Al-Quran dan As-Sunnah. Mesti selamat tuh. Al-Quran dan As-Sunnah, Quran dan hadis. Makanya Nabi mengatakan taraktu fikum amroini lan tadillu tamassaktum bima kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggali kamu semuanya itu 2 perkara, 2 hal. Kalau kamu itu di dalam hidup mengamalkan, berpegang dan mengamalkan 2 hal tinggalanku, niscaya hidupmu itu akan selamat di dunia dan di akhirat. 2 hal itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Tapi jujur, Bu, saya yakin yang hadir di pengajian ini di rumahnya hanya mempunyai Quran. Mungkin ada yang punya 2, 3, 4, 5. Ada yang belas tidak mempunyai hadis. Nggih ya. Padahal dua-duanya itu sumber kebenaran itu, Bu. Sebagai contoh persoalan yang sepele, Bu. Persoalan yang sepele. Penyakit. Kalau kita itu mengamalkan Quran dan mengamalkan hadis, saya yakin hidup kita ini sehat walafiat. Karena kita tidak mengamalkan Quran, persoalan urusan dunia. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, jangan banyak-banyak. Itu tidak panjenengan amalke. Sakitnya macam-macam, gula, kolesterol, hipertensi, jantung. Karena banyak makan. Lagi di dalam hadis Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu
kamu niscaya akan sehat. Nabi juga mengatakan la nakul hatta najuk wa idza akalna la nasaba. Makanlah ketika kamu itu lapar. Berhentilah sebelum kenyang. Ini ora diamalke. Leres nggih? Leres. Leres ora diamalke. Saya itu prihatin, Bu. Kapan itu saya melihat di Facebook, di medsos, ada ibu-ibu, wah dandane dendit sekali, wah keren gitu. Ning, ya, nanggon prasmanan, nggawa tas kresek. Ternyata Bu, ternyata sekarang tren Bu. Ternyata sekarang tren saya pernah menyaksikan sendiri di Geraha Sabah. Ternyata banyak ibu-ibu itu ya makan terus nggak pulang-pulang. Apa mau makan lagi? Tidak. Nek wis sepi, maju nanggon gubuk-gubuk itu njupuki nggawa tas kresek. Goleh-oleh ngomah. Itu loh. Itu yang menarik sekali. Jadi sekarang Bu, sekarang ibu itu harus hati-hati dimanapun. Kalau dikandid oleh orang, di video tanpa ibu mengerti, langsung disebar nang medsos. Wah malu sekali Bu. Malu sekali. Yang malu semuanya malu. Suaminya mau malu, anak-anaknya juga malu loh. Ibunya seperti itu. Nah itulah. Itu hanya persoalan makan. Harus sesuai dengan tuntunan Quran, harus sesuai dengan tuntunan hadis. Ibu-ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, itu yang pendahuluan yang persoalannya dengan hijrah. Sekarang sesuai dengan tema yang diposting ya, yang kaitannya dengan masjid sebagai pusat peradaban Islam. Karena nanti insya Allah sebentar lagi masjid kita, Masjid Syuhada ini akan direnovasi. Jadi bagus sekali insya Allah Bu. Bagus sekali nanti Masjid Syuhada kita ini. Ya. Nah ini jangan sampai sudah direnovasi mengeluarkan biaya yang mahal sekali, kurang lebih 20 miliar. Ya. Orang bangun lebih 20 miliar ki, orang bangun merehab dandani, ngecat-ngecat, ganti ini, ganti itu. Ya. Ini lebih makmur dari yang sekarang. Kemakmuran masjid itu tidak hanya dilihat dari ketika sholat berlangsung. Sering seseorang itu mengatakan, wah masjid di kampungku makmur banget. Coba lihat, setiap waktu sholat penuh. Setiap waktu sholat penuh. Ya, apalagi Jumatan. Sampai luber ke jalan. Tapi kalau tidak waktu sholat, padahal Bu, waktu sholat itu berapa menit coba? Kira-kira berapa menit Ibu nggak sholat? Ya, 15 menit. Kali 5 berapa? 75 menit. Nek minggu waktu sholat kok masjid ki makmur meng 75 menit, sak jam punjul sithik. Orang nanti 1,5 jam, memprihatinkan. Terus waktu-waktu yang lain untuk apa? Dikunci masjid itu. Ya kan? Sering seperti itu toh, dikunci. Maksudnya masjid tidak seperti itu Bu. Masjid itu ada kegiatan apapun. Jadi ibu-ibu itu kalau mempunyai kegiatan ya di masjid Bu, ngundang arisan haji misalnya, ya, nyilih masjid, pengajian apapun. Karena ada beberapa bank saya, karena saya sering diundang pengajian pensiunan bank, itu selalu pakai masjid.
pindah-pindah itu dari masjid satu ke pindah masjid yang lain. Jadi le dong ngunduhin yang masjid. Biar masjid itu makmur, untuk apapun boleh. Sebagai pusat peradaban Islam, aktivitas Islam. Ya, adik-adik barangkali anak-anak yang masih remaja menggunakan masjid untuk kajian-kajian ya ilmu. Tidak harus ilmu yang kaitannya dengan fikih, aqaid, akhlak, tidak. Ilmu apapun. Karena di dalam Al-Qur'an itu ilmu apapun ada di dalam Quran. Astronomi juga ada di dalam Al-Qur'an. Jadi gunalah masjid untuk diskusi-diskusi seperti itu, untuk bedah buku dan untuk apapun. Ya, yang penting bermanfaat. Sehingga masjid tidak sepi. Masjid ya selalu ada kegiatan apapun. Nah, inilah diharapkan seperti itu. Bu, masjid itu disebut sebagai Baitullah. Ya, Baitullah itu adalah rumahnya Allah. Itu masjid. Tidak ada bangunan di atas bumi ini yang disebut sebagai rumahnya Allah. Hanya masjid. Tidak ada masjid di bumi ini yang mempunyai orientasi tertentu. Yes. Bangunan apapun tidak ada. Bangunan-bangunan ibadah agama apapun tidak ada yang harus menghadap ke sana gitu. Masjid menghadap ke kiblat, ke Masjidil Haram. Jadi kita sholat itu menghadap ke Masjidil Haram, bukan menghadap ke Ka'bah. Kalau kita di dalam Masjidil Haram sholat menghadap ke Ka'bah. Kalau di luar Masjidil Haram menghadap ke Masjidil Haram. Seperti itu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatril Masjidil Haram di dalam Al-Qur'an. Dimanapun kamu berada, kalau sholat hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu. Hanya masjid, lainnya nggak ada. Hanya masjid yang apa? Yang orang yang masuk itu harus suci, bersih. Orang masuk gereja copot alas kaki enggak? Tidak. Hanya masjid yang harus tidak hanya sekedar bersih kakinya, tapi bersih syah untuk sholat. Ya, nah itulah luar biasa masjid itu. Beda dengan tempat-tempat ibadah yang lain. Nabi mengatakan, ya, al-ardu kulha masjidan illa makbarah wal hamam. Seluruh jagat, ya, kata Nabi, seluruh jagat itu diciptakan bagiku masjid. Kecuali kuburan wal hamam dan kamar mandi. Itu artinya kita sholat dimanapun silahkan boleh. Bu, saya dulu pernah mengkritisi amplas ketika baru saja berdiri. Ya, saya mau sholat, wah tempatnya di basement nanggon jejer karo parkir. Ya tahu, dulu seperti itu. Le khusupiye war tur asape mlebu nanggon musolane mencilik gitu. Saya ketemu sama pengelolanya. Amplas itu besar sekali seperti ini, ruangan masih banyak yang kosong. Ngapain ruang sholat kok ditaruh di bawah di basement? Mestinya di tempat yang utama. Ya, kemudian bikin masjid. Masjid agak tidak begitu besar, pokoknya masjid bisa untuk Jumatan segala, bisa untuk sholat tarawih. Malah masjid yang pertama kali dibangun di Amplas itu dibuka oleh Pak Bupati, ya Bupati Sleman, ya
Pas waktu Jumat saya yang diminta untuk khutbah Jumat karena saya yang memprakarsai untuk amplas itu untuk punya masjid. Ternyata bludak untuk tarawih barang, bikin masjid lagi yang lebih gede yang sekarang ini. Kalau ibu ya, tapi barangkali ibu lebih senang sholat di basement ya, cedak, ya toh. Tapi kurang khusyuk. Coba ibu yang ke atas, khusus sekarang masjidnya gede. Jadi kalau di drone, di foto dari udara, amplas dari atas yang kelihatan masjid, menarik sekali. Nah, ini saya mengatakan Bu kepada amplas, yang belanja di sini pasti mayoritas Islam, ya mayoritas Islam, karena penduduk Indonesia, penduduk Jogja, DIY itu mayoritas Islam, sehingga diberi masjid yang layak untuk sebagai apa namanya itu ibadah ritualnya orang Islam, dibikinkan benar. Insya Allah kalau punya masjid saya laris. Karena apa? Karena apa? Misalnya Jumat, pas libur bareng-bareng hari Jumat, tanggalan merah hari Jumat, bapak ibu anak-anaknya belanja. Ora perlu kesusus salat Jumatan. Karena Jumatan nang amplas yo iso ana masjide. Belanja tarawih juga malam ya tarawih juga gitu Mas. Wah, anu piye tarawih dhisik ora usah tarawih dhisik, tarawih yo nang amplas. Yo dienggo tarawih ada jaburane barang. Gitu loh. Yang saya belum bisa menembus itu, saya mengatakan mbok ono pengajian akbar ya, nang amplas gitu loh ya, di area tertentu disediakan bis, jadi masih engko ono pengajian akbar bisa disesuaikan dengan waktu belanja. So belanjane bar pengajian wae, waduh berono numpak bis ya. Nah, itu yang belum kesampaian itu. Ibu, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah as-sholatu alal waktiha. Bukan as-sholatu fil waktiha. As-sholatu alal waktiha, sholat di awal waktu. Artinya sedang aktivitas apapun, mendengar azan atau biasanya HP-nya so azan gitu. Azan langsung cari tempat sholat. Bukan kok HP-nya azan terus dipateni. Karena sering itu terjadi. Teman saya rapat, wah rapat itu Bu. Ya, HP-nya azan, Allahu Akbar, dipateni, lanjut li rapat. Mestinya nggak seperti itu. Ya. Monggo nek kowe arep rapat aku tak salat dhisik karena saya akan mengamalkan as-sholatu alal waktiha. Salat di awal waktu. Aku nek salat fil waktiha, masih di dalam waktu salat. Sebagai contoh, duhur nilai salat jam 2, apa malah jam 2:30. Nah, itu tidak di awal waktu, bukan seperti itu. Begitu ditimbali karo Gusti Allah, Allahu Akbar, langsung salat. Ya. Nah, ini lagi yang saya renungkan, Bu. Yang saya renungkan barangkali untuk menginspirasi ibu-ibu semuanya. Azan. Karena waktu saya mendesain renovasi Masjid Syuhada ini, saya rencanakan di sebelah pojok sana itu, tanah yang paling ujung itu ada menaranya tinggi, keren menaranya. Ya, dari utara kelihatan keren sekali menaranya, tinggi sekali. Tapi tidak boleh, yang tidak membolehkan pemerintah kota Jogja, nggak boleh. Saya adu argumentasi, dia mengatakan, wah, adzan wis krungu kotor wong wis do duwe jam dhewe-dhewe, wis ngerti waktu sholat. Saya mengatakan bukan hanya seperti itu. Adzan itu tidak hanya sekedar mengundang waktu sholat,
Banyak Bu mindset orang mengatakan yang namanya adzan itu tanda waktu sholat. Saya risih melihat debat di TV, acara demokrasi di TV One dulu ketika bulan suci Ramadan membahas persoalan toa adzan. Kok semuanya itu mindsetnya itu seakan-akan adzan itu panggilan sholat. Ada lagi yang mengatakan adzan itu tanda waktu masuk sholat. Kalau panggilan sholat di kalimat adzan itu hanya satu kalimat saja dibaca 2 kali. Hayya 'alas sholah itu tok. Ayo sholat, itu panggilan sholat. Kalau orang mengatakan yang namanya adzan itu masuk waktu sholat, ya masuk waktu sholat, itu cukup pakai beduk saja. Duk 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 duk, wow wis duhur. Duk 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 duk, wis asar. Ngono. Menurut saya, mungkin Ibu belum pernah mendengar ustadz yang menyampaikan seperti apa yang saya sampaikan ini. Coba, karena saya sendiri juga belum pernah mendengar ustadz menyampaikan seperti apa yang akan kita sampaikan. Adzan itu adalah nasihat. Nasihat kepada kita semuanya. Bayangkan Bu, kita diberi nasihat itu sehari 5 kali nasihat. Coba kalimat adzan kita cermati satu persatu. Nanti ini bermanfaat sekali kalau Ibu bisa mensikapi itu. Ibu benar-benar bisa hijrah kalau itu Ibu mengamalkan apa yang ingin saya sampaikan ini tadi. Apa yang pertama adzan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Mindset kita yang Maha Besar itu adalah Allah. Tidak ada zat lain yang bisa menandingi kebesaran Allah. Itu untuk menjaga akidah kita. Karena yang paling besar itu Allah. Sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Nasihat. Karena jujur banyak orang Islam itu yang nyambi syirik Bu. Misalnya apa? Percaya sama apa ya? Akik. Kebetulan saya punya akik. Percaya sama akik. Seakan-akan akik ini bisa menyelamatkan kita. Seakan-akan akik itu bisa melariskan kita ketika kita itu berdagang. Wah, mbiyen kae akikku keri, aku celokoi, kecelakaan lali nganggo akik. Mbiyen aku lali nganggo akik, daganganku bubruk, rugi. Nah, percaya. Yang memberikan keselamatan seakan-akan akik, yang memberikan rezeki seakan-akan akik, itu sudah syirik. Allahu Akbar, yang Maha Besar itu Allah. Segala-galanya itu dari Allah, yang menyelamatkan Allah, yang memberikan kesehatan Allah, yang memberikan rezeki Allah. Hanya. Kemudian setelah Allahu Akbar apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga yang menuhankan Allah dinasihati. Tidak ada Tuhan selain Allah. Menuhankan Allah. Setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat. Artinya Bu, kita setiap hari 5 kali sehari ya selalu bersyahadat, nganyari memperbarui syahadat kita. Jangan-jangan syahadat kita ini sudah batal ketika kita tadi mengatakan sik gawe slamet ki akeh, sik ngenehi rezeki ki akeh, itu wis batal. Apalagi mendatangi pedukunan, nanggone mbah dukun, tukang ramal,
manatakahinan au arafun fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafar, kata Nabi. Siapa orang yang mendatangi praktek-praktek perdukunan karena punya masalah, punya problematika apapun, curhat nang mbah dukun, kemudian diberi jampi-jampi sama mbah dukun dan mengamalkan apa yang diminta mbah dukun, faqad kafar, kafir. Itu. Setelah azan, setelah kita mendengar azan, kita menjawab azan, kita mengikuti bacaan muadzin seperti yang disunahkan oleh Rasulullah, itu artinya kita syahadat lagi, syahadat lagi, syahadat lagi. Jadi kita selalu nganyari syahadat kita. Habis zuhur kita melakukan perbuatan syirik yang kita tidak sadari. Mendengar azan asar, kita syahadat lagi. Ya. Nanti setelah asar juga kita melakukan perbuatan syirik lagi. Kita anyari, kita perbarui syahadat kita di azan maghrib. Demikian seterusnya. Sehingga kita ini selalu hijrah. Nah, tadi saya mengatakan hijrah setiap hari, malah sekarang kita persempit lagi hijrah di antara waktu sholat satu dengan waktu sholat yang lain. Amalan kita setelah sholat subuh, ya kita beramal melakukan kegiatan setelah sholat subuh. Nah, setelah sholat zuhur itu amalan kita lebih baik daripada sebelum sholat zuhur. Itu artinya hijrah, ya, dari sholat subuh ke sholat zuhur. Nanti sholat asar, amalan perbuatan kita setelah asar lebih baik daripada amalan perbuatan kita sebelum sholat asar. Itu artinya kita hijrah dari zuhur ke asar. Jadi kita itu hijrah malah 5 kali sehari. Ya, 5 kali sehari. Biasanya ibu-ibu itu kalau melakukan yang namanya muhasabah. Tahu muhasabah, Bu? Introspeksi diri. Itu biasanya sok bar salat tahajud. Leres nggih? Kadoan, Bu, kita sudah lupa. Kita sholat tahajud di tengah malam, jam 2 malam, barangkali dini hari sholat tahajud. Apa yang kita lakukan tadi pagi wis lali. Apalagi yang sudah uzur, usia sudah 6 ke atas, nggih wis lali, lalen. Tapi kita muhasabah itu pada waktu selesai sholat itu muhasabah. Kita sholat zuhur, kita muhasabah apa yang kita lakukan tadi setelah subuh ke zuhur. Wah, aku mau tasnya ngapusi kae. Saya baru saja dusta dengan itu. Itu kita taubat, kita istighfar kepada Allah. Belum lupa yang tadi. Nanti sholat asar juga demikian. Apa yang kita lakukan setelah sholat zuhur masih ingat. Barusan kok itu baru 2 jam barangkali. Masih ingat. Kita istighfar, kita minta pengampunan kepada Allah. Itu. Sholat maghrib juga demikian, sholat isya juga demikian. Tidak hanya waktu pas sholat tahajud terus sudah lali. 5 sholat yang kita lakukan itu sudah lali, lupa. Itulah. Jadi kita selalu melakukan muhasabah. Insya Allah hidup kita itu selamat, Bu. Pasti husnul khotimah karena sudah minta pengampunan kepada Allah kok. Wis minta pengampunan kepada Allah. Bertaubat, tidak harus di pas sholat tahajud. Ini sampai jam berapa nggih, Bu? Oh, masih lama ya. Oh ya, masih lama. Dan nanti ada tanya jawab ya, Bu ya. Ya. Jam 10 Lira. Oleh tanya jawab jam 10 kurang seperempat. Jam 10 kurang seperempat ini tanya jawab. Ya. Ya. Bu, miftahul ilmi soalun kata Nabi. Kuncinya ilmu itu bertanya. Ya. Karena yang saya sampaikan itu barangkali ada beberapa jamaah di sini itu yang
yang apa namanya itu kurang bisa menghayati karena sedang punya masalah. Ya. Jadi masalah itu disampaikan. Tapi ini Bu, persoalan masalah. Apa ada orang hidup di dunia itu tidak punya masalah? Tidak ada. Semua orang hidup itu pasti mempunyai problematika hidup dan masing-masing beda. Kalau saya tanya dari Ibu, apa yang sudah sepuh itu tidak punya masalah, Bu? Ya punya masalah. Apa anak kecil itu tidak punya masalah? Ya punya masalah. Sehingga semua orang itu punya masalah. Tapi dijamin oleh Allah. Di dalam surat At-Tolak 2 dan 3 nanti dibaca aja. Surat At-Tolak 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, itu. Kalau kita itu mempunyai problematika hidup yang amat sangat rumit, yang amat sangat sulit dipecahkan, nanti budak, Allah memberikan makhraja. Makhraja itu jalan keluar, ya, untuk menyelesaikan masalah kita. Jalan keluar atau pintu keluar, bendang rampung masalah kita. Bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa itu ya dibantu oleh Allah. Yang diprioritaskan itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan bertakwa, bukan orang Islam. Tidak ada di dalam Al-Quran orang Islam akan dibantu oleh Allah di dalam menyelesaikan problematika hidupnya. Tidak. Orang-orang yang bertakwa. Syarat bertakwa harus beriman. Coba firman Allah yang saya bacakan di awal tadi. Ya. Di dalam surat Al-Anfal 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ibu sudah seperti itu belum? Ciri-ciri tanda-tanda orang yang beriman antara lain ada beberapa, tapi ini yang saya bawakan. Apabila disebutkan nama Allah, bergetar, bergemuruh dadanya, deg-degan. Ya. Dan apabila ya itu baru disebutkan nama Allah. Disebutkan nama Allah itu sudah deg-degan. Apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, wah dia itu tambah besar sekali imannya. Kemudian dia tawakal, hanya berserah diri kepada Allah. Apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, apapun yang kita pengalaman ya yang menimpa diri kita, semuanya itu selalu dikembalikan kepada Allah. Jadi tidak ada orang yang beriman itu terus miso-miso sendiri. Banyak loh Bu yang miso-miso. Kaya ora duwe iman. Apa yang menimpa diri Ibu itu adalah takdir. Kalau belum menimpa itu bukan takdir. Saya pernah dicurhati oleh ibu-ibu ketika saya ceramah di Islamic Center di Madiun. Ustadz, Pak Ustadz, saya minta doa. Apa Bu? Anak saya itu barusan lulus sarjana, mau kerja menjadi ASN, mau ikut tes. Minggu depan akan ikut tes. Saya ngelokro Ustadz setelah mendengar suara-suara dari tetangga-tetangga saya yang mengatakan, nek daftar ASN kudu mbayar, kudu nganggo duit. Nek orang nganggo duit ora bakal ketompo.
Padahal saya itu seorang janda dan kerjaan saya itu jahit. Untuk hidup itu jahit. Jadi jujur Ustadz saya itu nggak punya tabungan. Minta gumangan, gue operasional, gue nyekolah ke anak, bayar listrik karena opo gitu sudah entek. Kata tetangga saya itu seperti itu. Tidak Bu. Coba itu kan katanya. Coba. Tapi jangan kok hanya berdoa. Doa saya nggak ada artinya kalau anak ibu itu tidak belajar. Anak ibu itu harus belajar beli di toko Gramedia sana. Ya, contoh-contoh model-model tes ASN itu seperti apa? Ada. Itu disinau, dipelajari. Insya Allah tanpa membayar ketompo. Saya ditelepon sebulan kemudian. Ustadz, alhamdulillah, terima kasih atas doanya Ustadz. Gimana Bu? Anak saya diterima tanpa bayar. Itu. Jadi kalau ibu itu bungsu kaya ngono bayar ming dikibulin sama yang namanya ordal. Apa ordal itu? Orang dalam. Sebagai contoh, jangan ibu itu dikibulin. Sering ibu itu bingungi anaknya ngetes tergolai orang dalam. Pak, anak saya ikut tes, minta Pak buat dibantu Pak, dibantu biar bisa diterima Pak. Ordalnya senang banget. Orang dibantu menjenengke wae. Karena orang ordal kan sudah tahu sebelum diumumkan. Kalau diumumkan dia nggak diterima, omong karo ibu, wah Bu saya perjuangkan Bu, tapi memang dasar nilainya jelek Bu, jadi tidak diterima. Maaf ya Bu ya. Tapi kalau diterima, sebelum pengumumannya keluar, moro tangan ibu, Bu saya perjuangkan, jangan-jangan anak ibu itu tidak diterima Bu. Jangan-jangan tidak diterima itu. Setelah saya perjuangkan mati-matian bisa diterima Bu. Nah sekarang ibu, atau malah sudah diterima tapi dia belum mengatakan seperti itu. Ini sedang saya perjuangkan Bu. Jadi kalau ibu kepengen diterima, ibu harus ngasih sekian Bu. Saya perjuangkan Bu. Eman-eman Bu kalau nggak diterima, nanggung Bu. Ini sedang rapat Bu. Jane wis ketompo. Itu seperti itu dipermainkan sama ordal itu. Banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi nggak usah percaya sama ordal-ordal seperti itu. Ya konsinau karo didungake. Orang yang didungake tok lho. Yang penting ya sinaunya itu. Karena kan saya pernah menyampaikan ya di pengajian forum Al-Hijrah ini, urip itu harus nggawa sing jenenge duit. D, doa. Ut'uni astajib lakum. Ya, duit itu D-nya itu doa. Janji Allah akan mengabulkan doa hamba-hambaku. Ya, akan dikabulkan oleh Allah. D. Ning ora men ndonga tok. Usaha. Ya, wal ahfalus sadiratu alaihi bikullahi. Wal ahfalus sadiratu alaihi badikullahi biqada ilahi wa qadarihi wa laisa lil ibadi ilal ihtiyar. Ya, doa. Ut'uni astajib lakum. Donga. Ya. Kemudian berusaha berikhtiar. Ya. Ya kuwi D, U usaha, I ikhtiar. Ya. Doa dan usaha dan ikhtiar. Beda loh Bu, usaha dan ikhtiar. Beda tak? Orang ngerti beda nih. Usaha panjenengan kepengin duwe wit pelem misalnya. Wah, tanggoku ki do pesta pelem. Wah. Nganu sekali, pengen ke banget ya. Wah. Kepengin aku duwe wit pelem kaya wite tanggoku. Saya ingin sekali punya pohon mangga seperti punya tetangga saya. Ya. Terus beli cangkokan pohon mangga kecil sampean. Wes ditandur itu baru usaha tandur. Dinengke wae mati. Nah, itu usaha Bu.
harus ikhtiar, ditindaklanjuti dengan diberi rabuk, diberi pupuk, setiap hari disirami, ono daun-daun yang pasti ada ulatnya diilangi, itu ikhtiar. Orang yang nandur ditinggal lungo. Itu. Nah, itu ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar, yang terakhir tawakal, berserah diri kepada Allah. Saya serahkan. Nah, ya. Jadi sering orang itu berkeluh kesah seperti ini, Bu. Wah, masa Allah menakdirkan aku kok menderita. Gak ada seperti itu. Gak ada. Aku kok menderita. Mestinya panjenengan itu introspeksi, kenapa Anda itu menderita. Haranya buat gawe. Ya. Nyambut gawe kudu apa? Melamar pekerjaan ora perlu. Nyambut gawe nang omah saiki iso kok apa-apa online ya iso. Kerja di rumah apa yang bisa ditangani? Manusia itu pasti mempunyai bakat, Bu. Bakat manusia satu dengan manusia yang lain beda-beda. Gitu. Jadi kalau kita itu bisa memberdayakan bakat yang ada di dalam diri kita, pasti sukses, Bu. Sukses bisa kaya raya. Malah lebih kaya daripada orang yang bertitel macam-macam. Sebagai contoh, banyak, Bu. Panjenengan tahu yang namanya Raffi Ahmad. Itu setiap hari itu bisa 50 juta. Setiap hari. Jadi presenter nang kono nang kene nang kono. Uangnya banyak sekali. Sing profesor doktor kalah sugih. Karena itu apa? Bakatnya apa? Bakatnya cuap-cuap. Jadi presenter. Jadi bakatnya itu seperti itu. Jadi orang bisa klop dengan bakatnya. Itu terus seneng nyambut gawe, seneng karo bakate. Panjenengan tahu Ronaldo. Bal-balan sugih bianget, Bu. Mbok konglomerat Indonesia kalah sugih. Apalagi sekarang dikontrak nang Arab. Ya. Mobilnya saja harganya 100 miliar lebih. Mobil sugih. Sekolah apa? Ora sekolah. Ming bal-balan. Jadi ibu itu, ini ada sesuatu yang menarik. Pengalaman buat ibu. Saya mempunyai teman dosen. Tapi si dosen itu curhat. Ibunya juga curhat. Anaknya itu nakal senengane bal-balan. Diundang ke kursus matematik, diundang ke kursus karena nilainya jelek. Ya, dipaksa kudu kaya bapakne sing dosen. Kudu sarjana kaya bapakne. Bal-balan. Nang kamar akeh bintang-bintang sepak bola dulu zaman David Beckham dan yang lain-lain itu dipasang copoti kabeh karo ibune. Ora seneng aku duwe tukang bal-balan. Ukon sinau. Ora dadi. Sekolah nunggak SD aja nunggak 3 kali. SMP nunggak 2 kali. Bahasan wis nang perguruan tinggi wis umure wis tuwa. Tur di DO. Terus si ibu itu ketemu dengan gurunya SD dulu. Wah, Bu, sampean itu salah. Anak panjenengan itu hebat sekali bal-balan ini. Nek panjenengan sekolahkan khusus sekolah bal-balan iso kaya Ronaldo. Sekarang sudah telat. Sekarang kelontang-kelantung nyambut gawe ini nopo bengkel. Manenan. Kalau orang barat, Bu, orang barat itu ya menyekolahkan anak itu sesuai dengan bakatnya kok. Ora kabeh di leske matematik. Bakatnya ora matematik kok. Bakatnya ora hitung-hitungan kok. Itu coba sekolahkan anggon pasti sukses. Ya. Sebagai contoh seneng lukis. Wis kon lukis wis sekolahke ya lukisan, bangsa ngelukis. Nah, wis terkenal lukisannya regane bisa miliaran dulu. Nah, seperti itu. Nah, itulah sesuai dengan bakatnya. Seneng nyanyi ya penyanyi. Nek nyanyi saya iso disambi karo sekolah. Ya. Nah, itulah. Ibu-ibu dan saudara rahimakumullah, ini kurang 10 kurang seperempat ya. Sebelum saya tutup monggo
Siapa yang mau bertanya silahkan. Monggo kepada ibu yang mau bertanya, silakan. Ibu, yang namanya masjid itu di mana? Misalnya ini ada kegiatan di Masjid Syuhada. Ada masjid itu ruang dalam dan ada yang ruang luar. Ya, di serambinya, di terasnya itu ruang luar. Itu. Aturannya beda. Seperti di dalam hadis Allah melarang orang berjualan di masjid. Malah Nabi melarang orang mengumumkan barang hilang di masjid. Nah, itu. Jadi masjid itu ruang sholat utama. Ya, ruang sholat utama. Itu larangan dari sisi agama dan larangan dari larangan dari hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan larangan dari hablum minannas beda. Kalau hablum minallah, Allah itu Maha Pengasih dan Pemurah, kok apapun boleh panjenengan melakukan apapun di masjid, yang penting syar'i. Itu yang penting syar'i. Seminar di masjid boleh nggak boleh? Itu menurut Allah. Tapi menurut marbot, menurut pengurus masjid barangkali ojo. Kini saya sungkan. Gitu. Sebagai contoh lagi. Jadi ada ya, kita itu urusan dunia dan akhirat. Sekarang kalau saya tanya, auratnya laki-laki itu dari mana ke mana? Pusar. Apa kita laki-laki berpakaian hanya menutup aurat saja? Dari atas pusar sama degul, wis bikara itu blekong gini, tanpa gini polosan di atas. Apa seperti itu? Itu menurut Allah kan nggak apa-apa itu. Tapi menurut adat, gitu. Kita sholat nggak apa-apa loh Bu. Kita sholat celananya itu di atas pusar sampai di bawah lutut sedikit, kita sholat. Allahu Akbar. Sininya polosan, sah. Karena auratnya seperti itu. Tapi adab untuk manusia beda. Nah itulah. Masih juga begitu. Kalau orang tidur bareng boleh. Orang tidur itu enggak najis kok. Sing najis ini tidur ngompol najis. Ya toh? Enggak apa-apa. Tapi itu tadi itu ketentuan pengurus masjid, enggak boleh ya. Kita ikuti. Gitu. Ya. Jadi kalau di luar masjid mau makan-makan, minum. Tapi sebenarnya menurut Allah di dalam masjid, menurut Nabi juga di dalam masjid enggak apa-apa makan. Asal semuanya itu bagus. Asal kita tahu yang namanya kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Jadi kita selesai makan tetap bersih. Karena menurut pengalaman barangkali marbot itu bar dinggo pengajian kok berantakan, ono plastik, ono iki, waduh dadak nyaponi, dadak vakum, dadak. Nah, itu menurut pengalaman seperti itu terus dilarang. Tapi kalau kita itu selalu menjaga kebersihan dan kita masing-masing, kebersihanku sendiri, semuanya orientasi kepada diri sendiri. Wah wis resik sekelilingku sing tak gowo resik. Semuanya seperti itu. Insya Allah bersih, tidak ada masalah. Tapi tidak, sebagian tidur juga seperti itu. Dulu di masjid gede kalau iktikaf, apalagi iktikaf, ya jam tengah malam donang masjid, nggak boleh tidur. Karena menurut pengalaman ora kok ngompol Bu. Orang yang cah cilik-cilik melu turu barangnya do ngiler. Ngiler di bonangan karpet terus mambu tapi nggo sujud. Seperti itu. Ya. Nah, itulah masjid versi Allah itu apa-apa itu. Kejaba melakukan perbuatan yang mensekutukan Allah. Gitu Bu, nggih. Monggo Ibu yang lainnya lagi, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Bu, kekhusyukan itu di dalam hati.
Dulu pernah keren, tahun berapa ya? 10 tahun yang lalu. Apa malah lebih ya? Pelatihan salat khusyuk. Kursus salat khusyuk. Bayar 250 wae biyen. Ya. Tur pelatihannya itu di hotel-hotel itu, nang hotel Garuda barang kayak biyen. Ya toh? Terus ada ibu-ibu yang ngomong sama saya, "Ustadz, saya sudah dapat sertifikat lulus salat khusyuk. Tapi jujur Ustadz, saya kok tetap nggak bisa khusyuk ya." Khusyuk itu di dalam hati, Bu. Khusyuk itu di dalam hati. Nah, terus kata Ustadz trainernya, ya, pokoknya lekondong ini, kowe iki nek le salat iso nangis, meneteskan air mata, kuwi tandane kowe le salat khusyuk. Terus saya berusaha meneteskan air mata, justru saya mikir-mikir, biyen waktu pacaran, bareng kae tak pikir-pikir nek salat, aku wis tau dikhianati, terus aku sedih. Pokoknya ben arep tak gawe nangis. Orang kaya ngono kuwi. Ya. Bu, khusyuk itu fil qalb. Kalau panjenengan mengamalkan apa yang saya sampaikan ini, saya hakul yakin loh. Tidak hanya insya Allah, hakul yakin. Nek persis seperti apa yang ingin saya sampaikan ini, pasti khusyuk di salat. Yang pertama, sholat itu fasoli sholatan muwadhi, kata Nabi. Sholatlah kamu, ya, seperti sholatnya orang yang berpamitan mau mati. Jadi panjenengan itu bisa mensikapi ketika Allahu Akbar, aku bar salat iki mati. Iki salatku duhur yang terakhir, misalnya seperti itu. Bar salat mati. Karena panjenengan merasa iki salat yang terakhir, bar salat mati, pasti khusyuk, Bu. Pasti semuanya kepingin khusyuk karena ini salat yang terakhir. Begitu. Ini kata Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika sholat, Bu, ya, kita melafalkan Allahu Akbar. Itu disinkronkan mulut, pikiran, wis. Otomatis hatinya sudah mulut, pikiran. Allahu Akbar. Kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti dengan pikiran kita ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikuti dengan alhamdulillah di pikiran kita sampai semua khusyuk, Bu. Karena orang yang tidak khusyuk itu pikiran dan lesannya beda. Nabi pernah mencoba, Ali bin Abu Thalib mau sholat sama Nabi, diuji salati khusyuk apa ora. Gini, li kowe apa saya mau sholat? Ya sholat tahun dhisik. Soalnya kowe arep takon milih iki sorban iki ijo karo sing ireng kowe arep milih ndi? Salat kali Allahu Akbar. Setelah assalamualaikum. Piye li? Sing ijo berarti kowe mulai salat mikir. Ya toh? Banyak ibu-ibu, misalnya ibu-ibu belanja nang amplas. Ya, ibu belanja, ibu-ibu selalu ada yang kemantil-mantil karo waktu sholat, ya toh. Begitu, waduh sudah masuk azan, saya agak milih-milih jilbab, tak pakai milih-milih ngono. Aduh, pas sholat, saya aku harus salat orang mantep aku naik. Durung salat. Allah Akbar. Mikir sing ijo apa sing biru, sing ijo apa sing biru. Seperti itu. Angel, Bu. Dan tidak harus tahu artinya. Karena ada ustadz yang mengatakan panjenengan orang ngerti artinya sing diwaca ora khusyuk. Enggak. Bu, jujur. Panjenengan mendengarkan pengajian sok agak ngobrol karo tanggane obong, kan enggak dengar padahal ustadznya pakai ini loh. Orang ngerti mau omong apa. Itu tandanya panjenengan khusyuk le omong-omong karo tanggane. Iya toh? Iya. Iya. Itu loh, karena khusyuk. Jadi khusyuk itu hanya diri kita dan tidak benar itu kan orang ditampa karo Gusti Allah. Wah, langsung muni ngono. Gusti Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, sampai-sampai ada hadis yang mengatakan
Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang yang beriman, niat orang yang beriman lebih baik daripada apa yang dilakukan. Sampai seperti itu. Sebagai contoh, saking maha pengasih dan penyayang serta pemurahnya Allah, panjenengan badhe sare mau tidur niat, aku engko tak salat tahajud. Alarme ora muni kebablasan tekan subuh. Waduh. Wis entuk ganjaran tahajud, Bu. Dapat pahala tahajud karena sudah niat. Beda dengan ibu kalau niat, aku tak tangi jam loro dini hari, gua arep njukuk tanamane tanggoku sing api-api gawe tak colok. Tapi ibu tidak bisa bangun, kebablasan, tidak berdosa karena belum dilakukan. Itu untuk amalan buruk. Tapi untuk amalan baik belum dilakukan, ibu sudah beramal tapi ada kendala apapun sehingga tidak melakukan, dapat ganjaran.